Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat libur? Semoga kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul Sinkhole. Film ini bertemakan tentang bencana runtuhnya apartemen ke sebuah lubang besar. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berawal dari satu keluarga yang baru memiliki rumah setelah sekian lama bekerja. Ini adalah tokoh utamanya, yaitu seseorang bernama Park, beserta istri dan anaknya yang bernama Jung dan Juan. Ketika akan membereskan barang-barang, mereka dihambat oleh mobil tetangganya bernama Jung. Dengan angkuh dan santai, Jung memindahkan mobilnya. Park juga memiliki tetangga yang sangat ramah dan mereka merasa bahagia dengan rumah baru mereka. 편안하네. 우리 집이니까. 우리 집이니까. 아빠, TV는 언제 나와? Jung adalah seorang single parent yang harus membesarkan anak semata wayangnya bernama Cheng Tai. Jung memiliki 3 pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keesokan harinya, ketika di tempat kerja, Park diberikan ucapan selamat oleh rekan kerjanya bernama Kim dan Jo. Mereka berdua menyuruh Park mengundangnya untuk berpesta. Setelah pulang bekerja, Park dan istri mampir ke foto studio untuk foto keluarga. Park terkejut bahwa kameramennya adalah Jung. Malamnya, mereka melihat keindahan kota Seoul dari restoran, dan keromantisan terpancar di keluarga mereka. 비 오니까 서울이 더 예쁘다. 응? 응? 운전해야지. 여기 서울이야. 고생했어. 다 당신 덕분이야. 나도. 아. Ketika mereka pulang, Park melihat keanehan di rumah mereka. Juan yang sedang bermain kelereng, akan tetapi kelereng itu bergelinding. Park berpikir keadaan rumahnya itu miring. Park juga menemukan kejanggalan ketika tanah di apartemennya mengalami keretakan dan mengajak para penghuni apartemen untuk berdiskusi. Namun tak membuahkan hasil, mereka malah bertengkar satu sama lain. Keesokan harinya, Park mengajak teman kantornya untuk berpesta hingga mabuk. Malam pun tiba, Park menelpon Jung untuk mengantar temannya pulang. Namun karena biayanya mahal, Park menyuruh teman-temannya untuk menginap saja. 해줄게. 8만 원? 아이 집에 빨리 들어가셔야죠. 작은 방에서 김대리랑 은주 씨랑 자면 가서 자고요. 와 형이 진짜 똑똑하시. Pagi pun tiba. Semua orang beraktivitas seperti biasa. Jung yang sedang mengecek setiap penghuni apartemen dan menanyakan apakah air mereka lancar, lalu pergi ke atas apartemen. Lalu tiba-tiba muncul gempa yang mengakibatkan lubang besar di tanah, sehingga apartemen yang ditinggali Park masuk ke dalam lubang itu. Kim yang terjebak di dalam taksi juga ikut masuk ke lubang itu. Taksi itu terombang-ambing dan masuk ke dalam rumah Park. Beruntung Park bisa menyelamatkan Kim. Mereka berdua juga menyelamatkan Jo, namun Park masih menanyakan kondisi istri dan anaknya yang tak diketahui keberadaannya. Sementara itu, Jung yang berada di atas gedung juga selamat. Namun ketika ia berusaha bangun dan bersandar, pagar itu pun patah. Ia terjatuh, tetapi beruntung kursi goyang milik Park menyelamatkannya. Park yang sedang mencari anaknya diberitahu oleh Jung bahwa Juan sudah di luar. Mendengar hal itu, Park pun lega.
Di atas lubang, tim SAR sudah ramai datang namun tak dapat melakukan pencarian korban disebabkan lubang itu terlalu dalam. Jung dan yang lain berhasil menemukan Cheng Tai, anaknya Jung, yang terjebak di dalam balkon. Mereka pun berpencar dan merencanakan untuk mencari makanan, minuman, dan alat lain untuk bertahan hidup. Mereka pun makan bersama dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sementara di atas, para keluarga mereka ditenangkan oleh tim SAR. Dan tim SAR mencoba untuk menurunkan drone. Namun saat semakin dalam, drone terjatuh karena kehilangan sinyal. Cheng Tai yang melihat drone jatuh langsung memanggil ayahnya. Mereka senang karena tim SAR sudah ada di atas. Kim berbicara ke arah kamera, namun tiba-tiba tanah kembali amblas menyebabkan apartemen jatuh semakin dalam. Hal itu membuat Jung terjatuh ke dalam lumpur hisap. Cheng Tai lalu terjun untuk menolong ayahnya, namun ia bernasib sama. Pak pun langsung bergegas masuk ke rumahnya dan memecahkan kaca rumahnya, sehingga Jung dan Cheng Tai pun bisa selamat. Drone pun kembali hidup dan terbang ke atas. Lalu tim SAR melihat rekaman orang-orang yang selamat. Dan rekaman itu diperlihatkan kepada keluarga korban. Beberapa orang senang bahwa keluarganya selamat. Namun ada yang bersedih karena tak melihat keluarganya di drone itu. Tim SAR lalu menurunkan perbekalan berupa makanan, oksigen, dan lain-lain untuk bertahan sementara. Mereka pun senang mendapatkan perbekalan itu. Mereka memakai telepon satelit untuk menghubungi keluarga mereka. Ketika Pak menelpon istrinya, ia bilang bahwa Chuan tak bersamanya dan ia berada di dalam gedung. Mendengar hal itu, Pak mencari anaknya sendiri. Ketika mencari, Pak terjatuh dan menyebabkan suara teriakannya didengar oleh Chuan. Chuan lalu pergi ke terowongan untuk mencari ayahnya. Pak memanggil-manggil nama anaknya dan berhasil menemukan Chuan. 우리 아들 괜찮아? 집에 가자. 집에 가자. Pak lalu bersiap-siap untuk kembali ke tempat teman-temannya. Pak harus memanjat agar bisa sampai di sana. Air yang terus keluar menyulitkan pendakian Pak. Namun pada akhirnya ia berhasil sampai. Namun tak berakhir di situ, mereka harus secepatnya keluar dari lubang itu, karena air dengan cepat menggenangi lubang itu. Akan tetapi, masalah pun muncul. Jalan keluar mereka tersumbat oleh gedung yang juga jatuh ke dalam lubang itu. Kim pun memiliki ide untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa menjadi pelampung agar bisa naik ke permukaan. Jung pun menjadi pahlawan ketika ia membawa tong air besar yang bisa digunakan untuk mengapung ke atas. Satu persatu mereka masuk ke dalam. Namun Jung mengorbankan dirinya karena harus ada yang tinggal untuk menutup tong air dari luar. Perjalanan mereka untuk menyelamatkan diri tidaklah mudah. Tong mereka harus bocor dan tersangkut akibat terkena besi gedung. Akan tetapi Jung berusaha membantu mereka hingga tong itu mengambang lagi. Jung yang merasa dirinya akan mati diselamatkan oleh tali yang tersangkut di kakinya, sehingga ia pun bisa naik ke permukaan dengan selamat.
사람! Tim SAR yang melihat hal itu lalu mengangkat mereka dan mereka berhasil menemui keluarga mereka. Tangis mereka terasa sangat mendalam karena bisa berjumpa dengan keluarga mereka kembali. Beberapa tahun berlalu, mereka berkumpul kembali dan mereka menjadi semakin akrab. Film pun berakhir dengan kembang api yang menghiasi suasana tahun baru. Secara keseluruhan, film ini menyajikan cerita yang sangat menarik dan unsur komedi yang menghibur sehingga tak heran film ini menjadi urutan keempat film terlaris di Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini dengan cara share video ini, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.